Renilda SP. Selamat pagi Bu Kadis. Selamat pagi Bu Christine. Ya, salam sehat Bu Kadis. Ya, salam sehat juga Bu. Oke, baik Bu Kadis ya, beberapa waktu lalu ya ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat ya terkait dengan neraca pangan ya. Ini Anda mengajak ya kepala desa ataupun kelurahan untuk membuat prediksi neraca pangan. Ini seberapa pentingkah ya neraca pangan ini Bu Kadis? Baik Bu Christine, neraca pangan desa ini sangat penting sekali karena dengan neraca pangan desa, maka desa sendiri sudah langsung tahu kondisi ketersediaan pangan untuk masyarakat di desanya, kemudian stok pangannya juga sudah tahu dan dari mana nanti asal pangan yang akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan pangan di tingkat desa. Oke, dan ini penerapannya ini sudah dilakukan ya Bu Kadis ya? Sejauh ini neraca pangannya masih dibuat dalam tingkat kabupaten dan membuat neraca pangan berdasarkan data kecamatan. Akan lebih baik jika kita bisa turunkan sampai ke tingkat desa. Karena di desa sendiri juga kan anggaran dana desa ada 20% bisa dipakai untuk mendukung ketahanan pangan. Baik, nah untuk kondisi pangan sendiri di Manggarai Barat saat ini seperti apa nih Bu? Bu Christine, untuk kondisi pangan saat ini di Manggarai Barat dalam keadaan yang sangat cukup, untuk stoknya sangat cukup. Dari sisi harga juga stabil. Untuk beras saat ini untuk tergantung varietasnya. Jadi kisaran 13.000 sampai dengan 15.000. Dan kondisi yang stabil ini juga tercipta karena saat ini di Manggarai Barat dalam keadaan panen raya mulai dari bulan Mei dan nanti akan terus puncaknya di bulan Juni. Oke, nah komoditas apa saja yang termasuk dalam neraca pangan ini yang menjadi harapan ya dari dinas terkait bagi kepala desa ataupun kelurahan yang ada di Manggarai Barat, Bu Kadis? Yang paling utama itu adalah komoditi yang saat ini sangat dicari, komoditi pokok, itu beras, kemudian padi, jagung, kedelai, cabai, dan juga bawang merah. Ini diusahakan kalau bisa kita memanfaatkan potensi lahan yang ada di desa untuk bisa kita kembangkan. Oke, baik Bu Kadis ya, progres Manggarai Barat ke depannya dalam mempertahankan ketahanan pangan seperti apa? Saat ini kami sedang mendorong agar masyarakat di desa itu bisa memanfaatkan lumbung pangan yang ada sehingga penggilingan maupun lumbung pangan itu bisa difungsikan sebagai tempat penyimpanan hasil panen petani. Kemudian beras yang ada dari masyarakat yang tersimpan dari hasil petani ini juga bisa dikelola dengan baik oleh pengurusnya dalam bentuk simpan pinjam beras. Di saat musim tanam, mereka bisa mengeluarkan berasnya dalam bentuk meminjamkan kepada masyarakat atau bisa dijual. Tapi pada saat musim panen raya, mereka bisa menyimpannya kembali di bulog atau mengembalikan pinjaman tersebut. Baik, Bu Kadis, ya, tentunya kita berbicara sedikit tentang perikanan di Kabupaten Manggarai Barat juga berdasarkan data ini sejauh ini seperti apa nih Bu Kadis? Produksi perikanan di Kabupaten Manggarai Barat saat ini terus meningkat dan untuk bisa mendata secara detail, lebih real tentang stok atau hasil produksi perikanan di Kabupaten Manggarai Barat, maka Pemda saat ini sudah memiliki peraturan daerah nomor 3 tahun 2023 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat lelangan ikan. Sehingga saat ini, mulai dari bulan Juni ini, kita sudah mulai melakukan penerapan bahwa hasil tangkapan nelayan itu wajib masuk melalui PPI dan dilakukan proses pelelangan. Baru bisa dibawa ke dalam pasar-pasar lokal ataupun bisa dibawa ke luar.
Oke, baik. Dan seperti kita tahu bahwa di Labuan Bajo ini sebagai daerah wisata super prioritas seperti itu ya. Dan pemanfaatan Ya, benar. pangan-pangan yang ada di Manggarai Barat sejauh ini seperti apa untuk beberapa tempat hotel seperti itu untuk bisa dinikmati para wisatawan, Bu Kadis. Baik Bu Christine, untuk kondisi pangan ini kita mendorong untuk masyarakat Manggarai Barat sendiri yang bisa Mhm. menyediakan kebutuhan-kebutuhan hotel, diusahakan supaya tidak boleh didatangkan dari luar daerah. Karena itu pemerintah desa juga ini yang kita gerakkan untuk Mhm. bisa mempersiapkan masyarakatnya sebagai masyarakat sadar wisata sehingga bisa memanfaatkan seluruh potensi yang ada di sekitarnya, entah di pekarangan rumah ataukah di lahan-lahan desa, untuk bisa dikembangkan pangan-pangan yang bisa memenuhi kebutuhan hotel dan restoran. Saat ini beras Kabupaten Manggarai Barat sendiri juga sudah masuk di hotel-hotel dan restoran, Mhm. begitu juga dengan produk-produk yang memang dihasilkan dari Manggarai Barat, termasuk dengan beberapa jenis ikan yang uh, tentunya berbeda. Kalau misalkan cita rasa ikan dari Manggarai Barat dan juga ikan yang didatangkan dari luar itu rasanya sangat berbeda, lebih Oke. manis dan lebih segar yang dari Manggarai Barat. Baik, dan tentunya setiap daerah tentu ada bantuan ya dari pemerintah pusat. Nah, berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan beberapa hari lalu, ini apa? Bagaimana hasilnya, Bu Kadis? Ini bisa diinformasikan ya, seperti apa hasilnya dari evaluasi bantuan-bantuan dari pemerintah untuk masyarakat di Manggarai Barat? Baik Bu Christine, kami sudah melakukan evaluasi terhadap bantuan pangan pemerintah yang dilakukan pada tahap 1, Mhm. bantuan tahap 1 Januari, Februari, Maret, dan proses pendoppingannya kita lakukan di akhir Januari, setelah itu terhenti sedikit karena refresh, lalu dilanjutkan lagi pendoppingannya dan berakhir di bulan April. Itu sudah tuntas Ya. semua bantuan pangan pemerintah berupa beras, Mhm. bantuan beras. Ah, Total untuk Kabupaten Manggarai Barat ini ada 42.808 penerima manfaat, dan setiap penerima manfaat itu memperoleh 10 kilo per bulan, dan mhm. untuk 3 bulan. Kami terapkan di Kabupaten Manggarai Barat ini untuk daerah-daerah desa yang sulit sekali terjangkau itu 1 kali pendoppingan saja, sehingga memudahkan. Jadi masyarakat desanya tidak bolak-balik untuk melakukan pengambilan bantuan beras. Dan sejauh ini hasil evaluasi semua berjalan baik dan lancar, hanya perlu sedikit perbaikan, yaitu informasi tentang jadwal penyaluran bantuan sampai ke tingkat desa, sehingga masyarakat tidak menunggu, pihak aparat desa juga tidak menunggu pada saat dilakukan pendoppingan. Baik, Bu Kadis, di akhir wawancara kita pagi hari ini apa yang mau Anda sampaikan ya kepada masyarakat Manggarai Barat ya terkait dengan neraca pangan, kemudian juga ketahanan pangan seperti apa nih Bu Kadis? Bu Christine dan seluruh pendengar setia RRI ND dan seluruh masyarakat Manggarai Barat, ada beberapa harapan saya untuk mendukung program. Saya menghimbau agar seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan bantuan pangan beras pada masyarakat. Kemudian cara mendukungnya, dan kegiatan ini harus sukses, yaitu dengan memberikan informasi-informasi terhadap pelaksanaan bantuan pangan ini, kendala-kendala yang dialami di tingkat masyarakat, mungkin penerima manfaatnya, apakah masih ada di tempat, apakah sudah meninggal, atau sudah berpindah tempat, kemudian uh, penyalurannya, misalkan supaya tidak tiba penyalurannya malam hari, harus penyalurannya dilakukan di pagi hari sampai siang, itu perlu diinformasikan. Kemudian apabila ditemukan ada hal-hal yang kurang pas dari penyaluran bantuan ini, Mhm. diinformasikan sehingga ada perbaikan di tahap yang kedua. Karena saat ini kita sudah mulai memasuki penyaluran bantuan pangan tahap yang kedua. Ya. Harapan kami di bantuan pangan tahap kedua ini berjalan lancar, mulai dari bulan Juni dan Juli ini sudah harus tuntas semua, karena ini bantuan pangan tahap 2 ini untuk uh,
pemberian bantuan bulan April, Mei, Juni. Oke. Ini harapannya agar berjalan lancar. Baik. Terima kasih Bu Kadis untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND, dan kita berharap bahwa prediksi neraca pangan ini tetap terus digalakan ya untuk bisa mengetahui seperti apa situasi kondisi di wilayah desa dan juga kelurahan ya yang ada di Manggarai Barat nih Bu Kadis. Baik Bu Christine. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Christine. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat, Ibu Fatinsi Reynilda SP baru saja bersama kita, dan kami masih akan hadirkan satu topik wawancara lagi yang akan hadir selepas Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya kami berharap Anda pastikan terus bersama Pro 1 RRI ND, dan juga kami masih menantikan partisipasi Anda pendengar RRI untuk menanggapi dua topik wawancara yang sudah kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Silakan memberikan informasi juga dari tempat Anda melalui pesan teks kami di 0821 3878 8786 dan juga di line telepon kami pendengar di 0821 4451 1957. Anda masih bersama Forata Pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.